شباب في شيء جايز يقول لك المشكله في عصر الكري طالب بالمستجدات، والمشكله كبرى انك تسوي في نفس الوقت تسوي عصر هاك الموضه والجديد، فاخر الصراعات تتغير ولا ابقى في مانع عليه. كيف تبيني هالمسلوب؟ ما هو هذه السرعة يلا جبناها ترى السعر الثاني فيها عيب. بدر بدر يا نواف رد علي، خلاص خلوني انفس، هذه كلمة اسعاف. أنا نواف، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. هاي شهد. حبيبي احنا اتفقنا نخرج ذاك المكان، صاحبتك جات كنسلت، فانا ما ادري ايش عرفني صح؟ نواف يلا الصلاة. اها ايوه طيب نواف يلا الصلاة. طيب يا امي طيب. الله اكبر. المهم يا بنتي ترى كتبت لك شعر، ايه راحت طيب قولي انت شو ابصر؟ باين؟ طب يلا في السريع متى حنطلع؟ بسرعة. الصباح وفين الزيت؟ مرة تمام. لا إله إلا الله. لا فاك كيف تبيني هالمسلوب؟ ما هو أنا بدر، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. صلاة يا عم روح. ايش التفسيكه دي يا شيخ؟ أنا سارة، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. ايوه تعال انا شريف وهي هتعمل معايا، يبقى هتعمل عمل شريف. الدوران حول شجرة يابسة حيث كان بيكيت أتى إلى برشلونة الإسباني بموجب عقد يمتد ل4 سنوات. الدنا غالي. اهلا وسهلا. سلم معايا يا بنتي. يلا الصلاة. يا بنتي الصلاة. ما علي صلاة. هيدا حكي هيدا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Pak Yayan. Gimana liburan panjangnya? Pasti seru banget. Di awal video kita sudah melihat bersama apa akibat orang yang suka melalaikan sholat dan apa akibat orang yang suka sholat tepat waktu. Dan video di atas ada kaitannya dengan apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Dan di dalam surat Al-Ma'un terdapat ayat yang membahas bahaya orang yang melalaikan sholat. Surat Al-Ma'un memiliki arti barang-barang yang berguna. Dan surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Artinya, surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107, diturunkan setelah surat At-Takatsur. Dan di dalam surat Al-Ma'un terdapat 2 pembahasan pokok. Yang pertama, tentang orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, tentang orang-orang yang melalaikan sholat. Baik, yang pertama kita akan belajar surat Al-Ma'un dan artinya. Pak Yayan baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Rasulullah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dan di ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ciri pertama dari orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan maksud dari kata menghardik bisa memiliki arti mencaci, memukul, mencubit, ataupun menganiaya, dan lain sebagainya. Dan yatim artinya adalah anak yang ayah atau bapaknya meninggal dan dia belum balik, maka disebut yatim. Maka kesimpulan dari ayat kedua adalah orang yang tidak sayang terhadap anak yatim ataupun orang yang tidak peduli dengan anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya ciri yang kedua dari orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Dan pada zaman sekarang banyak sekali orang yang kaya raya, orang yang mampu tetapi dia cuek, tetapi dia tidak peduli dengan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Apalagi pada saat pandemi kali ini, pasti banyak orang-orang yang tidak bisa makan kenyang pada hari ini. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Ayat ini menjelaskan kepada kita banyak yang celaka dengan sholatnya. Dan di ayat berikutnya dijelaskan, alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ciri dari orang yang celaka dengan sholatnya adalah orang-orang yang lalai. Dan lalai memiliki arti: satu, tidak sholat sama sekali. Yang kedua, menunda-nunda dan bermalas-malasan ketika waktu sholat tiba. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un. Artinya, yang berbuat ria. Ayat ini menjelaskan kepada kita arti ria. Ria artinya adalah memperlihat-lihatkan amal. Contohnya, orang yang sholat sendirian di kamarnya bisa cepat sekali seperti naik pesawat. Sedangkan ketika dia sholat di masjid, banyak yang melihat sholatnya bisa lama sekali seperti naik beca. Dan ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Artinya,
dan enggan memberikan bantuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang termasuk terhadap golongan yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, orang yang tidak peduli dengan teman-temannya, orang yang tidak peduli dengan masyarakatnya, atau orang yang melarang orang lain untuk berbuat baik. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa sama-sama mengambil kesimpulan bahwa kandungan dari surat Al-Ma'un adalah 1. Anjuran untuk memberi makan fakir miskin dan menyayangi anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bisababati wa farraja bainahuma. Aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga seperti ini. Artinya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti di surga tempat Rasulullah SAW dan tempat orang-orang yang menyayangi anak yatim akan berdampingan. Yang kedua, anjuran untuk menunaikan sholat tepat waktu sebagaimana yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya sungguh sholat adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Dan dalam hal ini Rasul pernah ditanya oleh para sahabatnya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, Rasul pun menjawab, as-sholatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi, salat tepat waktu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anjuran mengerjakan kebajikan dan berbuat baik terhadap orang lain. Dan yang keempat, anjuran berbuat ikhlas dalam beramal dan menjauhi perbuatan riya. Baik, hari ini kita sudah belajar kandungan dari surat Al-Ma'un. Pak Ayan berharap anak-anak di rumah bisa memahami apa itu arti dan makna dari surat Al-Ma'un. Cukup untuk hari ini. Pak Ayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.